Di tengah lonjakan kasus COVID-19 yang semakin menjadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui Kementerian Kesehatan masih menunggak triliunan rupiah klaim penanganan kasus COVID-19 kepada rumah sakit pada tahun 2020 hingga 2021. Kondisi yang kompleks membuat pencairannya harus dilakukan secara bertahap. Tagihan yang totalnya sebesar 22 triliun tersebut harus kita teliti, harus juga diperiksa oleh BPJS, kemudian kita teruskan ke BPKP. Proses itu sudah berjalan dan sebagian sebesar 5,8 triliun dari 22 triliun sudah dibayar. Memang isu yang kedua adalah kita juga ada batasan dari anggarannya. Karena anggarannya ada cuma 8 triliun. Sehingga rencananya kita minggu ini akan membayarkan sisanya sekitar 2-3 triliun. Kita nanti akan kehabisan anggaran. Dan memang sekarang kami sedang berdiskusi dengan Kementerian Keuangan dan sudah sangat dibantu agar bisa mempercepat proses pencairan tagihan 2020 yang memang baru masuknya itu Januari sampai Mei 2021. Namun dari tunggakan yang ada, Kementerian Kesehatan menjelaskan telah membayar klaim rumah sakit yang menangani pasien COVID-19 senilai 17,1 triliun rupiah untuk layanan tahun 2020 dan 2021. Dari total pembayaran tersebut, paling banyak untuk 803 rumah sakit swasta dengan total pembayaran 9,5 triliun rupiah. Lalu pembayaran untuk 415 rumah sakit umum daerah sebesar 4,6 triliun rupiah. Secara total, ada 1.600 rumah sakit yang mengajukan klaim kepada pemerintah. 1 pekan ke depan, pemerintah berjanji segera membayar tunggakan klaim rumah sakit untuk penanganan pandemi senilai 2,4 triliun rupiah. Dari total 2,4 triliun rupiah yang akan dibayarkan, 1,5 triliun rupiah diantaranya adalah pembayaran tunggakan tahun 2020 untuk 400 rumah sakit yang sudah selesai diperiksa oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan BPKP. Mungkin dalam waktu 1 minggu, kami masih berproses untuk pembayaran sekitar 2,4 T. Jadi ini kami dalam proses. Lantas, bagaimana rumah sakit menyiasati minimnya dana operasional di tengah lonjakan pasien COVID-19? Apakah 2,4 triliun yang dicicil pemerintah ini cukup? Ya, karena 2,4 triliun kan hanya dibagikan pada 400 rumah sakit. Masih ada 1.600 rumah sakit yang masih berharap dan melakukan uji kesabaran untuk menerima pembayaran tahun 2020. Karena untuk segala sesuatunya kan diperlukan dana dan kita berharap supaya sebenarnya pemerintah itu bisa memberikan paling tidak pinjaman lah atau uang muka terhadap apa yang sudah kami lakukan dalam pelayanan pasien, supaya kami ini bisa menggulirkan apa yang ada pada kami untuk yang lain. Tetapi karena saat ini tidak ada, terpaksa kami berusaha dengan ada yang mengagunkan, dengan melakukan pinjaman ke bank, ataukah dengan dari pemilik menambah setoran, dan ada berbagai macam cara. Ada juga yang pinjam-pinjam antar rumah sakit. Ini sesuatu fakta yang harus kita jalani dan kita terima. Karena memang keadaannya demikian, kita tidak bisa menyalahkan pemerintah atau menyalahkan siapapun. Perhimpunan Rumah Sakit seluruh Indonesia pun berharap pemerintah bisa menyicil tunggakan setidaknya 20 atau 30% dari total klaim agar rumah sakit bisa menambah kapasitas dan menjaga kualitas layanannya. Pemerintah menyebut salah satu akar masalah tunggakan kepada ribuan rumah sakit untuk pelayanan pandemi adalah ketidaklengkapan administrasi. Kelengkapan administrasi yang bermasalah bisa menimbulkan dispute atau ketidaksepakatan saat klaim biaya pelayanan diajukan. Kekurangan dokumen administrasi ini pun harus dilengkapi rumah sakit agar klaimnya tidak bermasalah saat diaudit. Tim Liputan, Kompas TV.